Demo ratusan mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri UIN Makassar di Goa, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuan berawal dari aksi nekat mahasiswa yang berupaya menerobos masuk ke halaman kampus UIN. Petugas keamanan yang emosi langsung menghadang para mahasiswa yang memaksa masuk. Akibatnya terjadi aksi saling pukul antara keduanya. Sejumlah mahasiswa terluka dan pingsan akibat terkena pukulan. Setelah kericuan mereda, perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kampus. Mereka menuntut agar pihak kampus mencabut skorsing terhadap 21 mahasiswa yang dianggap melanggar aturan kampus. Setelah menyampaikan orasi, para mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang warga negara asing melakukan aksi percobaan perampasan mobil milik pengemudi taksi online di Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Kejadian berawal ketika pengemudi taksi online menerima orderan menjemput penumpang di Jalan Raya Bedulu, Gianyar. Ketika tiba di lokasi, tiba-tiba seorang warga negara asing masuk ke dalam mobil dan hendak merampas mobil milik pengemudi taksi online. Pelaku pun tampak mengancam dengan mengeluarkan pisau hingga korban pengemudi taksi online melarikan diri. Warga yang emosi kemudian menghajar pelaku hingga babak belur. Polisi telah mengamankan pelaku dan akan berkoordinasi dengan konsulat Rusia di Denpasar untuk mempermudah upaya penyelidikan. Pelaku diketahui bernama Mikhail Kabulov, berusia 38 tahun, asal Rusia. WNA asal Rusia yang berusaha merampas salah satu mobil masyarakat dan terjadi aksi saling berebut dengan korban antara pelaku sehingga masyarakat turun ramai-ramai ke jalan untuk membantu korban. Pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan tes urin untuk memastikan pelaku tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kaki motor pada mati. Dibantu warga, petugas berupaya menurunkan paksa Kartini. Pria ini bersembunyi di plafon rumah warga di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selama 4 jam, Kartini berusaha bersembunyi dari kejaran warga yang memergokinya saat tengah mencari pompa air di sebuah warung. Aksinya dipergoki anak pemilik warung. Kartini yang berusaha kemudian bersembunyi di plafon rumah warga. Lewat negosiasi yang cukup alot, pelaku yang mulai lemas akhirnya bisa diamankan. Warga yang sudah terlanjur kesal sempat memukuli pelaku saat dibawa ke mobil polisi. Petugas pun sempat kewalahan menghalau amukan warga. Sudah ketahuan dia mau mencuri, dia ada rasa takut, khawatir ditangkap dan sebagainya, akhirnya dia melarikan diri, lari naik ke atas atap plafon. Jadi dia menunggu, mungkin masyarakatnya kalau sudah pulang mungkin dia akan kembali lagi, tapi ternyata masyarakat menunggu, akhirnya dia menyerahkan diri, ditangkap sama masyarakat dengan anggota kami. Bersama pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor dan linggis yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman sedikitnya 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Ya, misalnya kita ke informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik di bagian aki, sebuah minibus yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tiba-tiba terbakar di jalur Sitinjau Laut Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun upaya pemadaman dengan apar gagal dan kendaraan tidak terselamatkan. Alat pemadam ringan telah disemprotkan ke arah api, namun api masih terus menyala dari dalam ruang mesin minibus yang terbakar.
Tidak lama berselang, api kembali membesar dan merembet hingga ke bagian kabin minibus. Hanya dalam hitungan detik, biasa seluruh kendaraan telah hangus terbakar. Meski petugas pemadam tiba di lokasi, namun mobil minibus yang terbakar tidak lagi bisa diselamatkan. Menurut sejumlah saksi, awalnya minibus melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sesampainya di jalur lintas Sumatera, ditinjau Laut Panorama 2, Lubuk Kilangan, Kota Padang, mobil yang dikendarai satu penumpang dan seorang supir tiba-tiba mengeluarkan api. Dan sementara biasa kebakaran ini disebabkan oleh arus pendek listrik di bagian aki mobil. Pemirsa kehilangan kendali usai menyalip kendaraan di depannya. Truk pengangkut batu bata ringan menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Windu-Rejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini, pemirsa, pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV minimarket di depan lokasi kejadian terlihat sebuah truk melaju dari arah Kecamatan Kutorejo menuju Kecamatan Mojosari. Truk terlihat oleng usai menyalip kendaraan di depannya dan terus melaju ke kanan hingga menabrak pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Windu-Rejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam peristiwa itu, pengendara motor atas nama Khairul Mutadilah warga desa Telonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan tewas di lokasi kejadian. Korban tewas akibat luka di bagian kepala. Supir truk yang diduga teledor saat mengemudi usai mengirim batu bata ringan ini diamankan Kesatuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Ya, biasa akibat pecah ban, sebuah mobil jenis mikrobus menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 3 penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat, sedangkan pemilik warung selamat. Warga bergotong royong mengeluarkan beberapa barang dari dalam bangunan warung yang hancur ditabrak mobil jenis mikrobus. Sebelumnya mobil yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung ini menabrak sebuah warung di tikungan Egarmana, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Akibat kecelakaan tersebut 3 penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara Amih pemilik warung selamat lantaran saat kejadian ia berada di bagian belakang bangunan. Diduga sopir minibus hilang kendali saat memasuki tikungan Egarmana akibat pecah ban. Subuh gitu. Pas habis ngambil wudhu, air wudhu mau ke depan, kejadian mobil masuk ke warung. Ada penumpangnya nggak Bu? Banyak, yang luka 3. Usai kejadian, polisi mengevakuasi mobil yang menabrak warung menggunakan kendaraan derek. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi online menabrak 3 orang warga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selain melukai 3 orang, 2 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan rusak akibat dihantam minibus. Di JMC gua tabrak. Minibus yang digunakan sebagai taksi online ini terbalik usai menabrak warga dan 2 sepeda motor di kawasan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Gua ditabrak, motor gua ditabrak. Sejumlah warga mengevakuasi 2 orang yang mengalami luka dan 1 ke rumah sakit terdekat. Selain melukai 3 orang warga, 2 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan rusak akibat dihantam minibus. Menurut saksi mata, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Mampang menuju Pejaten tiba-tiba hilang kendali. Naasnya, supir gagal mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak motor dan sekumpulan remaja yang berkumpul di bahu jalan. Sementara pengemudi mobil mengaku mengalami microslip atau hilang kesadaran akibat lelah dan rasa kantuk yang berlebihan. Gue lagi parkir di sini bang, berdua nih, 2 motor, terus tiba-tiba dari belakang mobil ngebut, langsung nabrak jadinya. Nabrak apa gitu? Nabrak motor sih tadi 2 itu. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan kendaraan dan pengemudi mobil ke kantor Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Biasa anggota Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus seorang pengedar sabu saat bertransaksi dengan anggota polisi yang saat itu tengah menyamar sebagai pembeli. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan 12 paket sabu yang disembunyikan isi pelaku di saluran pembuangan air. Setelah melakukan pengejaran, polisi menyergap Anto, seorang pengedar sabu di Jalan Raya Bypass Padang. Pria yang menjadi target operasi ini ditangkap saat bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 1 paket sabu disembunyikan di kantong celananya. Saat dilakukan pengembangan di rumah pelaku, polisi sempat mencurigai gelagat sang istri yang pura-pura buang air besar. Rupanya wanita ini menyembunyikan sabu yang dibungkus plastik di saluran pembuangan air. Dari rumah Anto, polisi menemukan barang bukti 12 paket kecil sabu beserta alat hisapnya. Bersama barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Diamankan oleh tim kami di lapangan pelaku dengan barang bukti pertama 1 paket. Setelah diinterogasi, dikembangkan. Ternyata pelaku masih ada menyimpan beberapa paket lagi barang bukti di rumah. Sesampainya di rumah pelaku, kami panggil RT dan warga setempat untuk menyaksikan untuk melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tim juga berhasil menemukan ada 12 paket narkotika jenis sabu lagi di kloset di dalam kamar mandi pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Polda Jawa Tengah langsung mendalami adanya dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Ya, sebelumnya Kemenkes mengungkapkan ada dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior Dr. Aulia yang mencapai puluhan juta rupiah. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah terus menyelidiki dugaan perundungan di balik kematian Dr. Risma usai mendapat salinan investigasi internal dari Kemenkes. Polda Jateng juga mendalami adanya dugaan pemerasan kepada Dr. Aulia sebelum ditemukan meninggal dunia. Dugaan pemerasan itu menimpa Dr. Aulia selama menempuh pendidikan spesialis anestesi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tim investigasinya menyerahkan data-data, laporan-laporan tentang apa yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti isu dari perundungan mahasiswa PPDS anestesi di UDIP yang melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Karyadi. Oleh karena itu, kita dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Sebelumnya Kemenkes telah menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar pendidikan resmi yang diduga dilakukan oleh oknum dokter senior. Permintaan uang tersebut berkisar antara 20 hingga 40 juta per bulan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui sulit menghilangkan praktik-praktik perundungan calon dokter spesialis di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Penyebab utama sulit dihilangkannya budaya perundungan ini karena kurangnya komitmen dari kelompok atau individu yang memiliki kepentingan di sektor pendidikan dokter spesialis. Sementara penyebab lain adalah perundungan dianggap hal biasa. Perundungan bisa dimulai dari fisik, mental, finansial, bahkan pelecehan seksual. Tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Sebelumnya diketahui Dr. Aulia ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah diduga menyuntikkan obat bius secara berlebihan. Ada dugaan kuat kematiannya terkait dengan kasus perundungan yang dialami di lingkungan rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Reni dan juga pemirsa, seperti kita tahu ya, bayi memang merupakan makhluk yang diciptakan dengan wajah yang lucu sehingga membuat siapapun ingin memilikinya. Ya, namun apa jadinya jika Anda melihat ada seorang bayi yang dijual seharga 40 juta rupiah oleh orang tuanya?
Tuh kan, akhirnya harus berurusan dengan polisi. No. Lagian aneh, jualan tuh mbok ya sewajarnya, seperti sembako, kebutuhan pokok, atau yang lainnya lah. Bukan jual bayi. Meski bayi itu merupakan anak sendiri, tetap saja tidak boleh ya, karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Dendanya pun sampai 300 juta rupiah. Ya, gue lagi kan, gue yang salah, emang gue yang salah. Setidaknya inilah yang dialami oleh 8 pelaku perdagangan orang yang saat ini mendekam di sel tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Mereka merupakan sindikat penjualan bayi baru lahir yang beroperasi melalui media sosial Facebook. Dan ironisnya, salah satu yang diamankan adalah orang tua dari bayi. Dengan alasan bayi lahir di luar nikah dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selain itu, para pelaku mengaku sudah 5 kali mengirim bayi ke Bali secara pre-order dengan harga satu bayi dibanderol mulai dari 40 juta rupiah. Ini kejahatan terorganisir, artinya ada yang merekrut, ada yang menampung, ada yang mengurus transportnya, ada juga yang nanti melakukan penjualan. Itu sudah terorganisir. Memang ini mudah-mudahan. Keterlibatan orang asing di sini belum kita temukan, tetapi memang dari si penjual melihat pangsa pasarnya ada orang asing. Jadi kalau ada orang asing yang membutuhkan, ya dia jual ke mereka juga. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap apakah ada jaringan penjualan bayi di daerah lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. 2 rumah panggung milik warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Celakanya, pemirsa, kebakaran diduga berasal dari bara api warga yang saat itu sedang membakar ikan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah panggung milik warga di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Warga dan petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api bahkan tak bisa berbuat banyak. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran digerakkan ke lokasi kejadian. Namun dalam hitungan menit, 2 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari bara api milik warga yang tengah membakar ikan. Sudah selesai dibakar ikan itu, mati api, baru naik ke atas rumah sudah toh, dari bawah sudah. Jadi turun misalnya cek sudah dibawa, ternyata sudah agak lumayan apinya di bawah, jadi langsung suruh keluargaku. Kejadian awalnya itu ada lagi membakar ikan di bawah rumah panggung. Ketika membakar ikan, mungkin reaksi panas itu menjalar sampai ke atap dinding lantai dari rumah panggung sehingga menyebabkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun 2 rumah panggung dan sebagian besar isinya habis terbakar. Selain menghanguskan 2 rumah, 7 unit mesin jahit, 30 gram emas milik warga ludes tak tersisa. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Dalam hal ini ada 2 rumah yang... Ya, pemirsa, 2 penumpang pesawat dari luar negeri, suspek monkeypox atau cacar monyet pasca diberlakukannya pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun hasil keduanya negatif setelah petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara melakukan diagnosa kesehatan lanjutan. Semenjak diberlakukan pengetatan, Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat bagi pelaku perjalanan luar negeri. Langkah ini diambil menyusul penetapan darurat wabah pandemi cacar monyet oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sementara Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta menambah petugas dokter jaga menjadi 60 orang yang siaga 24 jam. Mobil laboratorium bergerak juga didatangkan guna memeriksa sampel swab kepada penumpang yang terindikasi suspek cacar monyet. Sejauh ini sudah ada 2 penumpang suspek dari luar negeri, namun berdasarkan pemeriksaan hasilnya negatif.
Apabila suspek tadi setelah pemeriksaan laboratorium di bandara positif, maka dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Peningkatan pengawasan terus dilakukan di Terminal 3 Internasional dan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Jika ada penumpang yang terindikasi virus cacar monyet, akan dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau membuat warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami kesulitan air bersih. Warga terpaksa mencari air bersih dengan melubangi dasar sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungai yang memang sudah mulai mengering ini menjadi tumpuan warga karena musim kemarau membuat sumur warga mengering. Setiap pagi dan sore warga Cilacap mendatangi Sungai Ciaur. Mereka mencari air bersih karena sumur sudah mengering akibat musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga melubangi dasar sungai yang sudah mulai mengering. Tapi banyaknya warga yang mencari air di sungai ini membuat air bersih cepat habis tak cukup untuk semua warga yang membutuhkan. Tak jarang warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 per 1 galon. Kalau air minum saya ngambilnya jauh mas, enggak di sini, paling jarak 1 kiloan lah. Itu pun kalau kebagian, kalau enggak saya beli mas. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, air yang keluar dari lubang dasar sungai ini juga digunakan untuk mandi dan mencuci. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih di musim kemarau. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, misalnya ribuan pasukan gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk penjagaan kedatangan Paus Fransiskus pada Selasa 3 September 2024 hingga saat Misa Akbar pada 5 September 2024 di GBK. Ya, pasukan gabungan ini akan disebar sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku untuk pengamanan tamu negara. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Salah satunya dengan mengerahkan hampir 10.000 personil gabungan dari berbagai unsur untuk menjamin keamanan secara maksimal. Pasukan gabungan ini terdiri dari 4.300 personil TNI dan juga 4.730 personil Polri. Anggota-anggota tersebut akan disebar sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku untuk pengamanan tamu negara. Pada kesempatan yang sama, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamada Madya TNI Agus Haryadi memastikan juga telah menyiapkan penembak runduk. Kita tidak berani ngambil risiko. Jadi semua ring sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya itu tadi disampaikan bahwa ini pertaruhan kehormatan negara. Jadi kita sudah punya standarnya itu dan kita sudah simulasikan, kita sudah gladikan. In case di ring-ring berapa seandainya kemungkinan itu akan terjadi, kita sudah punya bagaimana cara mengantisipasi. Demikian. Ya, ya jelas. Ya, itu sudah ada protapnya sendiri. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo menyebut, TNI Polri juga menyiapkan pasukan dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, serta menyiapkan satuan cyber untuk mencegah dan menangani ancaman cyber selama kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, selain persiapan pengamanan yang dilakukan oleh gabungan TNI Polri, Gereja Katedral juga melakukan persiapan khusus untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Persiapan ini berupa pemasangan papan selamat datang, berhiaskan wajah Paus Fransiskus, dan juga pembaruan cat ruangan, dan memastikan sejumlah alat pendukung tetap berfungsi dengan baik. Persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus telah dilakukan oleh petugas Gereja Katedral. Salah satunya dengan melakukan pembaharuan cat dan memastikan beberapa alat pendukung dapat berfungsi dengan baik. Pihak Gereja Katedral juga membuat spot foto bergambar Paus dilengkapi berbagai ornamen cantik agar jemaat bisa berfoto.
Sambutan kedatangan ini semakin spesial dengan hiasan wayang dan corak motif batik yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia. Diketahui perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Tenggara dan Oseania menjadi kunjungan yang berbeda. Ini lantaran untuk pertama kalinya selama 11 tahun menjadi Paus, ia mengunjungi 4 negara sekaligus. Sesuai jadwal, Paus Fransiskus akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024. Kemudian pada 4 September, Paus dijadwalkan berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta. Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus bakal melanjutkan agendanya bertemu jemaat di katedral dan jemaat Katolik Muda Geraha Pemuda. Di hari berikutnya, 5 September 2024, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia ini dijadwalkan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan pada sore harinya, sekitar pukul 17.00 WIB, Paus akan memimpin Misa Suci Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terakhir pada Jumat 6 September, Paus Fransiskus bakal meninggalkan Jakarta menuju Fort Moresby, Papua Nugini. Dari Jakarta, salam rahmat, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita ajak Anda untuk mengikuti informasi pilkada, di mana pemirsa rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dilempar granat oleh orang yang tak dikenal. Ya, hingga kini polisi tengah memeriksa 4 orang saksi, termasuk pihak keluarga yang sedang berada di rumah. CCTV merekam aksi 2 pelaku berkendara motor saat melempar granat di rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah di Kafong Paniang, Syiah Kuala, Banda Aceh. Sesaat setelah dilempar, percikan api muncul dari dalam pagar bersamaan dengan bunyi ledakan. Kuatnya ledakan juga membuat CCTV yang merekam aksi pelaku ikut bergetar. Pelemparan bahan peledak yang diduga granat tangan di kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah ini terjadi sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat. Meski tidak ada korban jiwa, ledakan yang terjadi pada sekitar pukul 5 pagi ini sontak membuat sisi rumah yang tengah tertidur kaget dan warga yang tinggal di seberang rumah penasaran. Sementara Bustami Hamzah dilaporkan sedang berada di luar rumah. Pasti saat ini memang terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti lah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu ya. Pasca kejadian, tim penjinak bom dari Brimob Polda Aceh telah diterjunkan untuk melakukan olah TKP serta mengumpulkan barang bukti. Polisi juga telah menarik polis lain di rumah pribadi milik mantan PJ Gubernur Aceh tersebut dan memeriksa 4 orang saksi. Dari Kota Banda Aceh, Taupan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan Bacagub dan Bacawagub Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa hasilnya, kita akan menyimak laporan dari reporter Ayah Nufus dan juru kamera Jaka Samsa dari kantor KPUD Jakarta. Halo pemirsa, KPUD Jakarta menerima hasil pemeriksaan kesehatan para bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur di KPUD Jakarta, yang mana hasilnya ini diterima langsung oleh Ketua KPUD Jakarta beserta seluruh komisioner yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama RSUD Tarakan. KPUD dan juga bersama dengan RSUD Tarakan sempat melakukan sejumlah diskusi yang mana berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang sempat dilakukan selama 3 hari dan sudah keluarlah keputusan bahwa ketiga pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur ini mampu dan sehat secara jasmani, rohani, dan serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan tadi sempat disampaikan pula bahwa nantinya hasil ini akan diserahkan kepada ketiga bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur pada tanggal 5 hingga 7 September mendatang untuk kemudian
para Bacagub dan juga Bacawagub ini akan diberitahu apakah ada administrasi yang belum dilengkapi, dan jika memang masih belum ada administrasi yang belum lengkap, maka para Bacagub dan juga Bacawagub ini harus melengkapi sejumlah administrasi untuk nantinya melengkapi seluruh persyaratan di Pilgub 2024 Jakarta. Sementara itu pihak KPUD tadi sempat menyampaikan bahwa penetapan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini nantinya akan dilakukan pada tanggal 22 September mendatang. Kemudian juga pemberian nomor untuk Pilgub 2024 Jakarta akan dilakukan pada tanggal 23 September 2024. Sementara demikian, Aya Nufus beserta juru kamera Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Biasa calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Ada kesempatan lain, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan menyampaikan rencana menemui Anies Baswedan untuk membicarakan kemajuan Jakarta ke depannya. Disambut langsung Komandan TKN Fanta, Arif Roshid dan arak-arakan Betawi, serta tradisi palang pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi markas pemenangan pemilih muda TKN Fanta Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, RK berdiskusi dengan para pemuda untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Salah satunya adalah kepemilikan rumah, di mana semakin sedikit lahan yang bisa dijadikan perumahan, menjadi akibat mahalnya biaya hidup di Jakarta karena dialokasikan untuk transportasi. Menurut saya ya, salah satu problem di Jakarta itu adalah jarak rumah ke tempat kerja terlalu jauh. Itu aja. Karena terlalu jauh terjadi commuting yang membuat orang akhirnya stres, yang membuat penghasilan warga Jakarta 30% habis buat transportasi. Antusias warga juga terlihat saat calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menyapa warga di sekitar kediamannya di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kepada awak media, pria yang akrab disapa Bang Dul ini menyampaikan bahwa dirinya dan Pramono berencana bertemu Gubernur Jakarta sebelumnya Anies Baswedan untuk membicarakan langkah yang akan dilakukan untuk Jakarta. Rano Karno menyampaikan dirinya akan mengajak Anies untuk bersama membangun Jakarta. Menurutnya, calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya harus mengetahui langkah-langkah dari program yang sebelumnya dibuat Anies Baswedan sebagai gubernur terakhir Jakarta. Ini insya Allah nih, kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan-mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Sebelumnya, Rano Karno sempat bertemu dengan Anies Baswedan di Car Free Day Jakarta dan menyampaikan apresiasinya atas apa yang dilakukan Anies yang berhasil membuat Jakarta menjadi tempat yang nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengawal pendaftaran calon kepala daerah dilakukan Partai Perindo bersama partai pengusung untuk mengikuti kontestasi Pilkada pada November 2024 mendatang. Melalui pemenangan para calon kepala daerah ini, Partai Perindo berharap kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Indonesia. Pasangan Askolani Jasi dan Neta Indian resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di KPU Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Didukung 11 partai termasuk Partai Perindo, Askolani Jasi dan Neta Indian yakin bisa memenangkan kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Melanjutkan pengabdian kami untuk membangun Kabupaten Banyuasin dan melayani masyarakat Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Di antar ribuan pendukung, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Haji Hariro Harahap dan Muhammad Yusuf Pasaribu, resmi mendaftar ke KPU Padang Lawas Utara. Pasangan Cabub dan Cawabub Padang Lawas Utara ini diusung Partai Perindo, PDI Perjuangan, PKB dan Partai Persatuan Pembangunan. Keduanya berharap mendapat dukungan masyarakat untuk menjadikan Padang Lawas Utara lebih baik dan sejahtera. Mewujudkan masyarakat yang mewujudkan masyarakat Paluta yang lebih baik ke depan dengan visi sehat,
cerdas, sejahtera dan berkeadilan. Seluruh kader partai yang dipimpin Ketua Umum Injilatano Nasution ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah ini mampu meraih kemenangan dan membawa kesejahteraan di daerahnya masing-masing. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu, Beni Soeharto dan Farizal, diantarkan oleh sejumlah elit parpol pengusung untuk mendaftar ke kantor KPUD setempat. Pasangan yang diusung Partai Perindo ini optimis mampu memenangkan pilkada serentak di kota Bengkulu. Saya kira kami akan maksimal untuk memenangkan seluruh calon yang ada, yang bertarung baik di provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Partai Perindo mengantarkan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto Tarmizi, mendaftar ke KPU. Pasangan ini berkomitmen untuk membangun daerahnya jauh lebih baik. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Ada 5 program unggulan kami yang insya Allah nanti pada saat rakyat Bengkulu Tengah memilih kami pada tanggal 27 November 2024 akan dengan pasti kami jalankan dengan penuh semangat. Sementara itu di Kota Medan, Sumatera Utara, ribuan masyarakat bersama parpol pengusung ikut mengantarkan pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan, Riko Waas dan Zakiuddin Harahap, mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Medan. Mudah-mudahan pendaftaran kami ini berjalan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun, dan tentunya apresiasi kami dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Partai Perindo akan mengawal penuh kemenangan seluruh calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Noraebang Electric Zone disuguhkan dalam acara yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ya, acara ini menjadi bentuk dukungan antar badan usaha milik negara dengan mengedepankan prinsip kolaborasi untuk kemajuan bisnis. Mengedepankan prinsip kolaborasi untuk kemajuan bisnis, PT Pos Indonesia mendukung kemeriahan Noraebang Electric Zone yang digelar PT PLN di kawasan Kota Tua, Jakarta. Di tengah kemeriahan Noraebang Electric Zone, Pos Indonesia juga membuka stand untuk mensosialisasikan aplikasi layanan Pospay. Sebagai aplikasi layanan transaksi pembayaran digital dari PT Pos Indonesia, Pospay mempermudah masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan seperti membayar tagihan listrik ataupun pembelian token listrik yang menjadi salah satu bentuk dukungan POSIN terhadap layanan PLN. Pengunjung pun bisa langsung menginstal aplikasi Pospay ataupun top up untuk mendapatkan tumbler dan hadiah menarik. Stand POSIN juga menyediakan layanan perangko Prisma dengan masyarakat bisa memasukkan foto sesuai keinginan di dalam perangko dan dapat digunakan dalam surat menyurat. Di mana PLN dengan Pos Indonesia sesungguhnya sama-sama BUMN, jadi harus saling bersinergi. Di mana hari ini kami hadir di sini untuk memperkenalkan juga produk dari kami, di mana Pos Indonesia itu bukan hanya bisnis kurir logistik, tetapi juga ada bisnis jasa keuangan, yaitu Pospay. Lalu di sana juga aku sosialisasi, di sana ada perangko Prisma, jadi kita di sana bisa pakai foto sendiri, terus dan itu berlaku loh Mas, gitu, menarik sih. POSIN akan terus menerapkan prinsip sinergitas termasuk dengan PLN dalam kegiatan dan program-program lainnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ya, Mesa Harvey Muiz dan 2 tersangka lainnya, Suparta dan Reza Andriansyah, menjalani sidang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan izin usaha tambang. Agenda sidang yakni pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 5 orang saksi. 1 diantaranya dihadirkan secara online. Ya, terdakwa Harvey Muiz kembali mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 terdakwa lain, Suparta dan Reza Andriansyah, juga hadir dalam sidang itu.
Agenda sidang yakni pembuktian oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan 5 orang saksi. 1 di antaranya dihadirkan secara online. Kelima orang saksi merupakan karyawan dari PT Timah, termasuk mitra tambang darat UPT dan evaluator perusahaan PT Timah. Dalam kasus ini, Harvey bersama dengan terdakwa lain didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 5 September 2024 dengan agenda mendengar keterangan saksi. Sementara, terdakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, juga kembali menjalani sidang lanjutan korupsi Timah. Sidang lanjutan Helena Lim digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan 5 saksi. 5 saksi yang dipanggil JPU diantaranya Ahmad Syam Hadi, Ahmad Haspani, Iksan Sodiki, Kopri Saragi, serta Dudi Hatari. Helena resmi menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Saat itu, Helena menjabat sebagai manajer dan pemilik PT Quantum Skyline Exchange. Helena selaku owner dari perusahaan itu sengaja memberikan bantuan kepada Harvey Muiz yang saat ini menjadi tersangka utama dalam kasus yang sama. Ya, misalnya cabang olahraga hoki pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut dilaksanakan perdana pada Senin pagi di Gedung Serbaguna Unimed, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim hoki putri Jawa Tengah dan Jawa Barat berhasil meraih kemenangan di babak awal penyisihan. Tim hoki indoor putri Jawa Tengah memetik kemenangan pada laga perdana setelah menumbangkan tim Nusa Tenggara Barat dengan skor 8-0. 4 gol diciptakan pada kuarter pertama melalui Ermia Nurija Anggraini pada menit ke-4 dan Desi Ratnawardani pada menit ke-8 dan menit ke-9. Desi Ratnawardani yang bertindak sebagai kapten berhasil memperlebar keunggulan setelah mencetak 2 gol di kuarter kedua yang diperoleh pada menit 11 dan 12. Sementara itu 2 gol lagi masing-masing diciptakan melalui Miftahul Kasani dan Ermia Nurdia Anggriani pada menit ke-25 dan menit 39 di kuarter pertama dan kuarter keempat. Menurut saya ini adalah ajang yang penyesuaian yang cukup buat tim kita sehingga kedepannya pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik. Selain tim Jawa Tengah, tim hoki putri Jawa Barat juga berhasil meraih kemenangan telak 24-0 atas tim hoki Lampung. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata sembari mencari kerang lamis bisa berkunjung ke Pantai Citerep di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, hewan becangkang ini banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai saat air laut surut dan bisa dikonsumsi ataupun dijual. Penasaran? Berikut kita simak liputannya untuk Anda. Sejumlah warga dan wisatawan berbaur bersama mencari kerang lamis di pinggir Pantai Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Meski terlihat sederhana, kegiatan ini bisa menjadi hiburan tersendiri dan menghilangkan penat para wisatawan. Tentunya dibutuhkan kesabaran karena kerang lamis umumnya berada di bawah tumpukan pasir di pinggir pantai. Supaya mudah mendapat lamis, pengunjung cukup mengeruk pasir menggunakan centong atau sendok nasi. Hewan bercangkang ini banyak ditemukan di pinggir pantai saat air sedang surut. Pak, senang nggak sih Pak melihat nih masyarakat di sini pada berbondong-bondong cari lamis ya Pak ya? Senang Pak, senang. Jadi ngilangin stres juga Pak, sambil lihat laut lah. Rupanya mencari kerang lamis sudah menjadi salah satu mata pencaharian warga sekitar. 1 liter kerang dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung ukuran yang didapat. Menurut salah seorang warga, hampir setiap hari ia mencari kerang lamis untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Nah ini kan dapat banyak Bu, buat apa Ibu ini? Ya buat makan. Oh jadi bukan buat dijual Bu? Kalau ada yang beli dijual.
Kalau nggak ada, jadi makan. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik mengunjungi Pantai Citerep sembari mencari kerang lamis? Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Klinik Kecantikan Permata Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asuransi di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk MNC Life memberikan pelindungan asuransi kecelakaan diri kepada seluruh pasien Klinik Kecantikan Permata Karawang. Klinik Kecantikan Permata Karawang menjadi salah satu tempat favorit bagi kalangan perempuan untuk menjalani perawatan kecantikan. Kini, para pelanggan di klinik kecantikan tersebut akan semakin aman dan terlindungi dengan adanya asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Keberadaan asuransi ini merupakan hasil kolaborasi MNC Life dan Klinik Kecantikan Permata dalam memberikan perlindungan bagi para pelanggannya. Keren banget pelayanan ekstra yang diberikan oleh Permata Beauty Klinik Karawang dalam melindungi